sini ada definisi fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang atau tulang melawan baik sebagian maupun seluruhnya, yang umum disebabkan oleh trauma seperti kecelakaan, benturan, atau tekanan berlebihan. Fraktur dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fraktur tertutup, yaitu tidak terdapat luka pada kulit sehingga tulang tidak berhubungan dengan lingkungan luar. Yang terakhir ada fraktur terbuka, yaitu terdapat luka pada kulit sehingga tulang berhubungan dengan lingkungan luar dan berisiko tinggi mengalami infeksi. Fraktur juga dapat terjadi dengan atau tanpa pergeseran fragmen tulang, tergantung pada kekuatan trauma dan kondisi tulang. Baik, di sini ada patofisiologi. Fraktur terjadi ketika kekuatan yang mengenai tulang melebihi kekuatan tulang itu sendiri, sehingga menyebabkan tulang patah dan jaringan di sekitarnya mengalami kerusakan. Proses penyembuhan fraktur terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, fase hematoma 1-3 hari, yaitu terjadinya pendarahan akibat pecahnya pembuluh darah dan terbentuk hematoma di sekitar lokasi fraktur. Adapun yang kedua, fase proliferasi, yaitu 3 hari sampai 2 minggu, terjadinya reaksi inflamasi dan pembentukan jaringan baru untuk memperbaiki kerusakan. Adapun yang ketiga, fase pembentukan kalus 2-6 minggu, terbentuknya jaringan tulang muda yang mulai menyambungkan tulang. Adapun yang keempat, fase konsolidasi 3 minggu sampai 6 bulan, kalus berubah menjadi tulang yang lebih kuat. Adapun yang terakhir, fase remodeling, yaitu 6 minggu sampai 1 tahun, tulang mengalami pembentukan ulang sehingga mendekati bentuk normal. Selanjutnya, farmakologi. Penata laksanaan farmakologi bertujuan untuk mengurangi nyeri, mencegah infeksi, dan mengurangi peradangan. Jenis obat yang digunakan yaitu analgesik untuk mengurangi nyeri, antibiotik terutama pada fraktur terbuka untuk mencegah infeksi. Selanjutnya ada antiinflamasi untuk mengurangi peradangan. Pemberian obat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala fraktur meliputi nyeri pada area fraktur, pembengkakan, deformitas atau perubahan bentuk tulang, gangguan fungsi atau keterbatasan gerak, krepitasi atau bunyi gesekan pada tulang, gangguan neovaskular seperti perubahan warna kulit, penurunan nadi, dan gangguan sensasi. Gejala ini merupakan tanda khas fraktur akibat kerusakan jaringan tulang dan sekitarnya. Penata laksanaan. Prinsip utama pada penata laksanaan fraktur adalah resposisi, yaitu mengembalikan posisi tulang ke bentuk semula. Imobilitasi, yaitu mempertahankan posisi tulang selama penyembuhan. Tujuannya untuk mengurangi nyeri, mencegah komplikasi, mempercepat penyembuhan, dan mengembalikan fungsi tubuh. Di sini ada pengkajian. Pengkajian pada pasien fraktur meliputi A. Anamnesis, riwayat trauma, lokasi dan intensitas nyeri, riwayat penyakit sebelumnya. B. Pemeriksaan fisik, inspeksi, deformitas dan pembekakan, palpasi nyeri, tekan dan krepitasi, pergerakan, keterbatasan gerak, status neurovaskular, nadi, warna kulit, sensasi. C. Pemeriksaan penunjang, Röntgen untuk memastikan fraktur, pemeriksaan laboratorium bila diperlukan. Di sini ada diagnosa keperawatannya, nyeri akut akibat trauma dan kerusakan jaringan tulang, gangguan mobilitas fisik akibat adanya fraktur dan nyeri, resiko infeksi, trauma pada fraktur terbuka, kerusakan integritas kulit akibat luka atau tindakan operasi. Ada gangguan citra tubuh akibat perubahan bentuk tulang, resiko shock akibat pendarahan pada fraktur. Fraktur merupakan salah satu bentuk trauma muskuloskeletal yang sering terjadi akibat kecelakaan atau cedera. Penanganan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk mencegah komplikasi seperti infeksi, gangguan fungsi, hingga shock. Oleh karena itu, perawat memiliki peran penting dalam memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif agar proses penyembuhan berjalan optimal dan pasien dapat kembali beraktivitas secara normal. I just had to let you know you're